Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas kitab Aqidatul Awam bab menerangkan para rasul dan sifat-sifatnya yang berbunyi arsala anbiya dawil fatonah bisidqi wa tabligh wal amanah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa nabi yang memiliki kecerdasan dengan perkataan yang benar, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan amanah. Selanjutnya kita akan membahas syarah yang terkandung di dalam nadoman barusan yang udah saya sampaikan. Syarah dari nadoman yang udah saya sampaikan tadi yaitu khusus bagi Rasul sebagai kesempurnaan dari risalah yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 4 sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama yaitu sidik. Sidik adalah jujur. Setiap Rasul pasti memiliki sifat yang jujur dalam berucap, dalam perbuatan, dan lain-lain. Di sini Allah memberikan pujian buat Nabi Ibrahim yang tertulis dalam surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Quran ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Sifat kesempurnaan Rasul yang kedua yaitu tabligh, menyampaikan. Setiap Rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk menyampaikan wahyunya, Rasul pasti menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Al-A'raf ayat 62 yang berbunyi, aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kita masuk ke sifat Rasul yang ketiga yaitu amanah atau bisa dipercaya. Sudah jelas di sini pasti seorang Rasul itu memiliki sifat yang amanah atau dapat dipercaya. Karena seorang Rasul itu tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencuri, pelacuran, perzinahan, minum minuman keras, menipu dan lain sebagainya. Dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat hasud, riya, sombong, dusta dan lain sebagainya. Dan sifat yang keempat adalah fatonah, cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala tentu dibutuhkan kemampuan dan strategi yang sangat susah. Makanya agar risalah itu dapat disampaikan dan dapat diterima dengan mudah oleh orang, seorang Rasul itu memiliki atau pasti memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini sangat berfungsi terutama dalam menghadapi orang-orang Islam yang membangkang dan menolak ajaran-ajaran Rasul. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Hud ayat 32 yang berbunyi, mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datanglah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat tersebut merupakan salah satu bukti dari sifat fatanah yang dimiliki oleh para rasul. Sekarang kita memasuki nadoman yang kedua yaitu wajah izun fil hakihi min arodi bi ghairi nafsin kahaufi fil marodi, yang artinya boleh bagi para rasul mengalami kejadian yang dialami manusia tanpa mengurangi derajat mereka seperti sakit yang ringan. Syarah yang terkandung di dalamnya yaitu walaupun sebagai seorang utusan Allah, Rasul yang memiliki sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lainnya, namun hal itu tidak akan melepaskan mereka dari fitrah kemanusiaan dalam dirinya. Seorang Rasul juga merasakan sakit, kesel, capek, marah, dan lain-lain. Para Rasul memiliki sifat serta melakukan aktivitas seperti manusia biasa atau manusia selayaknya. Tetapi sifat atau aktivitas yang disebutkan itu merupakan sifat yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka di mata manusia, seperti makan, minum, tidur, sakit, dan semacamnya. Sedangkan perilaku yang dapat merendahkan derajat kerasulannya mereka tidak akan pernah melakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia yang lainnya. Sekarang kita masuk ke nadoman terakhir di bab ini yaitu ismatuhum kata iril malaika wajibatul wa fadwalu malaika, yang artinya mereka wajib terpelihara dari dosa seperti halnya malaikat dan keutamaan mereka melebihi para malaikat. Nah, sekarang syarah dari nadoman ini adalah
Sebagaimana para malaikat, Rasul juga memiliki sifat yang patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah sekalipun melanggar perintahnya. Mereka adalah orang-orang yang dijaga dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuat dosa dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan itu. Para nabi dan rasul ini adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah telah menjaga para nabi sejak dia kecil untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, dan begitu pula setelah diangkat menjadi rasul, Allah tetap menjaganya dengan dijauhkannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, jika ada seorang yang mengaku sebagai nabi, namun di antara perbuatannya adalah melanggar perintah Allah atau mempermainkan dan mempermudah ajaran agama yang dibawa, maka pengakuan sebagai nabi harus ditolak. Sumber bacaan dari teks-teks tadi itu saya ambil dari sini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum